Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Belum bubar lagi. Ada pertanyaan belum saya jawab. Saya tak nampak. Panitia segan pulang ngasih tahu. Yang mau balik, baliklah. Kamera masih hidup. Kenapa negeri Israel enggak binasa? Dan kapan Palestina mendapatkan kemerdekaannya? Saya pernah menanyakan pertanyaan ini kepada Syekh. Namanya Syekh Muhammad Jibril, guru besar tafsir di Al-Azhar Kairo. Syekh, kenapa kaum An hancur? Kenapa kaum Samud hancur? Kenapa kaum Madian hancur? Kenapa Israel tak hancur? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Israel hancur, kau masuk surga pakai apa? Kalau Israel hancur, kau masuk surga pakai apa? Apa maknanya? Kita disuruh berjihad melawan Israel. Tapi jangan anak diniah putri besok beli tiket pesawat ke Israel. Berjihad dengan harta, berjihad dengan nyawa, berjihad kalian menuntut ilmu, kalian didik anak-anak kalian menjadi pejuang-pejuang, mereka yang akan memerdekakan Palestina nanti. Allahu Akbar. Bolehkah perempuan mengalami masa haid memegang atau membaca Al-Quran? Perempuan yang sedang halangan tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh puasa, tak boleh solat. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, nama penulisnya Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau ada ustadz lain yang membolehkan, silakan. Berarti dia memakai kitab yang lain. Mungkin kitab dia lebih tebal daripada kitab saya. Tapi saya berpegang perempuan yang sedang halangan, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh solat, tak boleh puasa. Tapi kalau yang hafal Quran boleh mengulangi hafalannya dalam hati. Nanti kalau nampak ada anak diniah putri pejam mata diam, itu berarti dia sedang haid ngulang hafalan. Tapi kalau ada tak hafal Quran diam, berarti mengantuk. Bagaimana keadaan kita jika sudah di akhir zaman? Di akhir zaman banyak fitnah-fitnah. Pakaiannya ustadz isinya setan. Jangan-jangan ustadz ini. Na'udzubillah. Bagaimana cara kita mempersenjatai diri? Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Dihafal 10 ayat pertama. Dan sebelum salam baca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Anak dinia putri sudah tahu itu. Kenapa Dajjal itu keluar di akhir zaman? Karena di akhir zaman lah banyak macam-macam fitnah. Kenapa disebut dia Al-Masih Dajjal? Bentuknya macam Al-Masih, rambutnya macam Al-Masih, badannya macam Al-Masih, tapi isinya Dajjal, jahat, buruk kata dia baik, baik kata dia buruk. Orang yang bisa selamat dari itu semua orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan anak-anakku termasuk yang istiqomah insyaallah. Bagaimana asal usul Ya'jud dan Ma'jud? Bagaimana cara kita selamat dari Dajjal? Selamat dari Dajjal banyak-banyak solat sunat, banyak-banyak baca surat Al-Kahfi malam Jumat, menghafal 10 ayat pertama, hafal 1 surat mantap. Sebelum salam membaca doa 5 dari jauhkan dari Dajjal. Apa asal usul Ya'jud dan Ma'jud? Ya'jud dan Ma'jud itu adalah Mongol yang berhasil menghancurkan. Mengapa mereka disebut dari balik tembok? Yang dimaksud tembok itu adalah tembok Cina. Karena mereka di balik Cina. Mereka adalah Mongol, Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan. Mereka yang menghancurkan Bani Abbasiyah. Mereka campakkan kitab-kitab dari perpustakaan Baghdad sampai air sungai Efrat, sungai Tigris hitam karena luntur tinta. Naik kuda orang menyeberangi sungai. Kira-kira kalau perpustakaan Suman HS dicampakkan bukunya ke sungai Siak, apakah mungkin luntur tintanya? Buku kita belum banyak. Begitulah hebatnya. Jadi mereka itu adalah berasal dari Mongol. Ustadz ngomong gini dari mana referensinya? Nama tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Nama penulisnya lupa pula. Pokoknya nama tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Nama penulisnya Syekh Thahir bin Ashur. Siapa namanya? Thahir bin Ashur. Bagaimana menurut akidah kita jika menyukai K-pop? Walau hanya sekedar suka saja.
Ada seorang bapak koma. Tahu koma? Koma itu sikit lagi titik. Di ruang ICU. Tahu arti ICU? ICU, you don't see me. Ambo mencaliak waang, waang tidak bisa mencaliak ambo. Dia sudah koma. Titit, titit, titit. Koma. Sikit lagi tit. Sudah mau mati. Kata dokter Cipto Mangunkusumo, bawa pulang ke rumah. Karena sudah tak lama lagi mati. Akhirnya pas mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba dia terbangun, sehat, sadar. Dokter heran, ditanya, kamu tadi pingsan, koma? Iya. Kenapa tiba-tiba bangun? Apa yang kau lihat? Ketika aku sedang koma tadi, tiba-tiba ada orang yang datang kepadaku dan bertanya, kapan tablik akbar? Siapa yang datang? Ustadz Somad. Dan dia jumpa saya langsung, mengaku katanya waktu dia koma itu Ustadz Somad datang bertanya, kapan tablik akbar? Akhirnya dia terkejut, dia terbangun dan dia buat tim pengajian tablik akbar. Lama saya berpikir, kok bisa saya datang waktu dia koma? Saya tanya, Bapak selalu dengar ceramah saya? Selalu. Habis 4 giga untuk Ustadz aja. Bapak kalau mau tidur nengok apa? Ceramah Ustadz. Kalau pagi nengok apa? Ceramah Ustadz. Di kantor nengok apa? Ceramah Ustadz. Baru saya paham, apa yang paling sering kita tengok, itulah yang akan datang waktu kita koma dan sakaratul. Udah, paham jawabannya? Nangkap? Anak Dinia Putri cerdas. Apa maksud ceramah Ustadz? Kalau kau sering suka K-pop, nanti waktu kau koma, K-pop itulah datang. Kalau kau suka nonton Bollywood India, nanti waktu koma, datang Amitabh Bachchan sama Sanjay Dutt. Jika sedang berhalangan, bolehkah memegang Al-Quran? Sudah terjawab. Bolehkah kita memposting foto kita di sosmed? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, pakaiannya tertutup aurat, wajah dan tapak tangan tutup. Kedua, jangan sendirian, nanti foto kalian diedit beramai-ramai, ramai-ramai, rame-rame. Posenya jangan pose yang memancing. Dulu banyak tren pose, ada dulu kan? Saya buat di FB, jangan anak gadis berfoto menjulurkan lidah, karena yang menjulurkan lidah itu anjing. Anjing menjulurkan lidah dua. Pertama haus, yang kedua sedang bernafsu. Jangan kalian julurkan lidah. Ini banyak yang gadis-gadis mulut. Saya tanya, kau tahu arti ini apa? Peace Pak, damai. Ini bukan peace, jadikan aku yang kedua. Dan ulang lagi. Kalian kalau berfoto, Allahu Akbar. Jangan sendiri, ramai-ramai. Nanti foto ramai-ramai ini, ramai, tunjukkan. Begini anak Dinia Putri pengajian. Di mana-mana orang pengajian baru 30 menit. Di Dinia Putri lebih sudah 1 jam 10 menit. Tetap matanya segar. Allahu Akbar. Apa asal usul bulan Muharram? Bulan Muharram termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, tenggelam di Laut Merah. Maka nanti kita berpuasa 3 hari, 9, 10, 11. Tak bisa 3 hari Pak Ustadz, 9, 10. Tak bisa 2 hari Pak Ustadz, 10 saja. 10 pun tak bisa, mati aja lah. Apa tanda-tanda kiamat besar? Terbit matahari dari barat dan tenggelam di timur. Artinya apa? Matahari, bulan, Neptunus, Merkurius, Mars tidak mungkin bertabrakan. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Surat apa itu? Enak ceramah di Dinia Putri, connect dia langsung. Tidak mungkin matahari menabrak bulan, bulan tak mungkin menabrak matahari. Semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Tapi nanti sampai masanya garis edar itu error.
Idza sama'um fatarat, langit terbelah, lapisan ozon bocor. Idza sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, air dari sungai Siak naik ke atas, air dari samudra, dari Selat Malaka naik ke atas. Yang naik ke Aceh kemarin itu yang perempuan, tsunami. Yang laki-laki Sumanto. Nah, mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Apa ciri-ciri pengikut Dajjal Pak Ustadz? Baik kata dia, tak baik isinya. Tak baik kata dia, baik isinya. Nah, itu cucu cicit Dajjal tuh. Sekarang sedang banyak tersebar di FB, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Hukum memajang foto di rumah. Memajang foto hukumnya boleh. Foto. Tuh, Diniyah Putri majang foto. Foto Hajah Hadijah Ali. Foto profesor. Ada pula foto saya. Memajang foto boleh, tapi katanya ada ustadz yang mengatakan tak boleh majang foto. Foto sama dengan patung. Ulama yang berpendapat foto sama dengan patung, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Mufti Saudi Arabia. Kata dia foto sama dengan patung. Tapi Syekh Yusuf Qardawi mengatakan tak sama. Patung itu kalau disenter ada bayang-bayangnya 3 dimensi. Dipahat, dicetak, diukir, dibentuk. Itu baru patung. Itu pun utuh. Dari rambut sampai ke kaki. Dari kepala sampai ujung kaki. Itu baru patung. Jadi ibu-ibu kalau punya patung gajah keramik dari pasar bawah, balik dari sini hancurkan. Kalau sayang, belalainya aja tinggalkan. Karena malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Adakah haram jika lelaki bergurau tanpa menyentuh kita? Laki-laki bergurau dengan engkau. Tak ada dipegangnya. Jauh. Tapi ngomongnya porno. Macanya tajam. Kiki. Jangan. Kalian ini timun anakku. Timun. Laki-laki itu durian. Timun diletakkan sama durian. Siapa yang hancur? Tengok timunnya juga. Timun hancur. Di atas sobek, di bawah bonyok. Hancur. Jaga kehormatan kalian. Tertulis di botol. Apa isi tulisan botol? Do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Sedangkan botol 5.000 perak tak ada harganya kalau segelnya rusak. Apalagi kehormatan kalian. Jaga kehormatan kalian. Guru kalian menjaga. Untuk apa Ibunda Hajah Hadijah Ali mendirikan lembaga ini? Untuk menjaga kehormatan perempuan-perempuan Melayu di bumi lancang kuning. Bacakan Fatihah untuk beliau setiap selesai sholat. Apa azab bagi transgender Pak Ustadz? LGBT haram. Katanya ada LGBT yang halal. Ada. Laki gemuk, bini tipis. Nah, ketawa ibu membayangkan laki gemuk, bini tipis. Nah, la'anallahul mutashabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Kalau nampak kalian laki-laki yang menyerupai perempuan, saya minta kepada Pak Kapolda supaya dibuatkan program namanya program Be a Man. Bencong-bencong itu ditangkap, latihan tentara, latihan baris berbaris, latih dia karate. Hai, supaya transgender ini selamat anak-anak kita. Zaman Nabi kalau ada orang homo, ada orang lesbi, maka ditangkap, diasingkan karena dia bisa menular. Makanya tak boleh laki-laki pakai sutra. Kenapa tak boleh pakai sutra? Karena kalau pakai sutra memicu pertumbuhan hormon feminin. Perempuan yang pakai sutra bagus, makin lembut. Laki-laki dulu waktu sebelum pakai sutra manggil sini. Setelah pakai sutra, oleh sebab itu hati-hati, jaga-jaga. Anak-anak jangan dikasih main boneka, nanti dia jadi bencong. Bagaimana memandikan jenazah yang sedang haid? 1 kali niat atau 2 kali niat? 1 niat mandi, 2 kali mandi. Yang mengatakan 2 kali niat, kata dia pertama mandi haid supaya dia suci, yang kedua mandi jenazah. Itu ijtihad, tak ada hadis Nabi. Sekali kau mandikan, itu sudah selesai. Karena bagaimana dengan orang yang junub yang kita tak tahu? Malam tu dia junub, meninggal, tak tahu entah dia mandi atau tidak.
Mana mungkin kita buat dua niat? Satu niat pun kau mandikan, itu sudah tercover. Yang membuat dua niat, aku niatkan dia mandi haid dengan sekalian mandi sah juga. Pokoknya itu ijtihad, bukan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada istri yang senang tinggal dengan orang tuanya daripada ikut mengurus suaminya? Ini yang bertanya ini anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Bini. Makanya kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, sebelum menikah itu harus tanya baik-baik, Adinda, nanti kalau kita nikah, kau kerja apa tidak? Adinda, kau kan tinggal di Pekanbaru, abang tugasnya di Jawa, kau ikut abang apa ikut orang tua? Adinda, setelah kita nikah nanti, kau kan anak tunggal semata wayang, ayahmu tak lama lagi mati. Kau nanti ikut emakmu apa ikut aku? MOU-nya harus jelas. Memorandum of Understanding between me and you. Enggak jelas. Jangan sampai ini asik jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Yang diceritakan mie ayam bakso, mie ayam bakso. Emang pernikahan mie ayam sama bakso? Nah sekarang baru bingung. Udah nikah, tak mau dia ikut. Mau dipaksa, nanti dia merajuk. Ayo ikut saya. Pijak kan aja. Harus jelas dari awal. Harus jelas. Nah, ini udah begini macam mana ini? Duduklah bersama suaminya, mertuanya, istrinya. Duduk buat baleho besar-besar. Judulnya mau dibawa kemana hubungan ini? Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do